Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan laporan praktikum ekologi umum mengenai pengenalan alat dan pengukuran faktor lingkungan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, ada saya sendiri Irena Putri Maulina dan teman saya Aisyah Meza Eka Pertiwi, saya Titi Daudija, saya Dea Putri, dan saya Inka Ini Pramesti. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui macam-macam alat, fungsi, cara kerja, dan cara perawatan dari beberapa alat yang digunakan dalam penelitian lingkungan abiotik di ekosistem terestrial dan akuatik. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ekologi umum kali ini meliputi dua macam, yaitu alat bebas dan alat wajib. Alat wajibnya yaitu teropong binokuler dan meteran. Alat bebasnya yaitu pipet tetes, termometer, stopwatch, dan masker. Yang kedua adalah teropong binokuler. Menurut Soekarno B. 2020, teropong memiliki arti yaitu suatu alat optik yang digunakan untuk mengamati benda yang jaraknya jauh sehingga benda tersebut nampak lebih dekat dan juga lebih jelas. Menurut Irfan dan Leo H. 2019, teropong binokuler diambil dari bahasa Latin. Bi yang memiliki arti dua dan oculus yang memiliki arti mata. Dengan demikian, secara harafiah, fungsi dari teleskop atau teropong binokuler tersebut adalah untuk mengamati benda yang jaraknya sangat jauh sehingga benda tersebut nampak lebih dekat dan juga nampak lebih jelas. Teropong binokuler itu bisa kita gunakan untuk mengamati burung, untuk mengamati berburu, atau untuk mengamati benda-benda astronomi, dan bisa digunakan untuk mengamati pertunjukan konser ataupun pertandingan. Dan teropong binokuler tersebut itu ada 3 bagian lensanya, yaitu ada lensa cembung yang fungsinya untuk memperbesar atau memfokuskan objek dari suatu bayangan atau benda. Yang selanjutnya adalah prisma. Prisma ini berfungsi untuk memperbalik suatu bayangan. Dan yang terakhir adalah lensa cekung. Lensa cekung ini berfungsi untuk mata kita tuh biar mengintip dari lensa cekung tersebut agar terlihat lebih jelas. Dan yang selanjutnya adalah cara penggunaan. Cara penggunaan dari teropong binokuler tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ambil teropong binokuler dari tempat atau wadahnya. Yang kedua adalah buka kedua lensa, baik dari lensa okuler maupun lensa objektif ketika kita sedang mengamati suatu pengamatan yang bendanya lumayan jauh. Yang ketiga adalah dekatkan lensa okuler tersebut ke dekat mata kita. Yang selanjutnya adalah putar masker mata ke arah atas. Dan yang selanjutnya adalah fokuskan jarak dari kedua tabung tersebut. Dan selanjutnya adalah fokuskan juga tempat fokus dari lensa okuler maupun lensa objektif tersebut. Yang terakhir adalah cara penyimpanan ataupun cara perawatan dari teropong binokuler menurut Soekarno B 2020 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selalu gantungkan teropong binokuler di leher kita sewaktu kita berada di luar ruangan ataupun di lapangan. Jangan ayunkan teropong binokuler dengan menggunakan tali. Apabila teropong binokuler tersebut terbentur oleh benda yang kasar dan juga benda yang keras, maka akan mempengaruhi akomodasi dari pemfokusan lensa okuler tersebut. Dan tidak lupa untuk selalu mengelap kedua lensa tersebut agar lensa tersebut semakin jernih dan juga bersih. Dan tidak lupa untuk selalu membersihkan bagian lensa yang dalam. Alat bebas yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu pipet tetes. Menurut Lukas 2016, pipet tetes berfungsi untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil dari suatu wadah ke wadah yang lain. Selanjutnya kita ke cara penggunaan pipet tetes. Yang pertama itu letakkan mulut pipet ke cairan yang akan diambil, kemudian pegang pipet dalam posisi miring. Selanjutnya kita tekan karet pipet yang akan kita gunakan supaya cairan terhisap. Lalu lepaskan tekanan pada karet supaya cairan tersebut dipindahkan ke suatu tempat. Selanjutnya cara perawatan dari pipet tetes. Cuci pipet setelah digunakan, keringkan pipet agar terhindar dari jamur. Terus jauhkan
karet pipet agar dari barahan yang mudah terbakar agar tidak meleleh. Biasanya pipet berukuran kecil sehingga dapat disimpan di laci kecil. Yang kedua ada hygrometer. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2013, hygrometer merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kelembapan udara. Cara penggunaan dari alat ini yaitu cukup letakkan hygrometer di tempat yang ingin diukur kelembapan udaranya. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga hygrometer menunjukkan skala yang diinginkan. Kemudian, ada cara perawatannya. Cara perawatan dari hygrometer ini cukup bersihkan kaca hygrometer menggunakan kain secara perlahan. Kemudian simpan hygrometer di dalam wadah. Oke, selanjutnya alat yang ketiga adalah stopwatch. Menurut Ari Kunto tahun 2019, stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu dalam kegiatan. Pada umumnya, stopwatch dibagi menjadi dua, ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch analog itu berbentuk bulat, sedangkan untuk stopwatch digital itu biasanya terdapat pada fitur handphone Anda masing-masing. Next, yang selanjutnya adalah cara penggunaan pada stopwatch analog. Untuk stopwatch analog, cara penggunaannya dengan melakukan penekanan pada tombol di atas stopwatch tersebut, lalu dihitung berapa angka yang keluar dan dicatat. Untuk stopwatch digital, sama penggunaannya seperti stopwatch analog. Tinggal diklik pada fitur handphone Anda dan diberhentikan berapa lama waktu yang dibutuhkan, lalu dicatat hasil angkanya. Nah teman-teman, untuk yang terakhir adalah cara merawat dan menjaga stopwatch agar tidak rusak. Pada stopwatch analog, cara merawatnya yaitu dengan cara ketika stopwatch sudah digunakan, maka biarkan angka pada jarum stopwatch tersebut untuk berhenti sendiri. Hal ini dilakukan agar pegas pada stopwatch itu tidak mengalami penegangan dan dilakukan juga agar stopwatch tidak cepat rusak. Baik, yang terakhir adalah masker medis. Masker medis menurut Ilyas M. DKK 2020 berfungsi sebagai pelindung wajah dan untuk mencegah terjadinya paparan dari suatu wabah atau virus. Menurut Ilyas M. DKK 2020, cara penggunaan masker yang pertama, ambil masker dari dalam wadah. Kemudian, buka masker dan kaitkan kedua tali masker ke telinga. Atau bisa juga menggunakan pengait masker seperti ini. Ini masker yang sudah digunakan. Yang terakhir adalah cara penyimpanan. Menurut Ilyas M. DKK 2020, cara penyimpanan dari masker medis ini sebenarnya tidak ada loh. Jadi penyimpanan dari masker medis itu hanya sekali digunakan dan langsung dibuat ke tempat sampah. Dan penyimpanan dari box wadah dari masker ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Dan masker ini langsung dibuang ke tempat sampah. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai pengenalan alat dan pengukuran faktor lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a